Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ijal fikri li arbabil hijab. Wassalatu wassalamu ala rasulil huda liman ihtada. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kepada kita kesempatan sehingga kita diberikan umur yang panjang disertai kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran mata kuliah ilmu pendidikan Islam ini. Dan tak lupa, salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada atba'ut tabiatnya, sampailah kepada kita selaku umatnya yang insya Allah kita akan mendapatkan syafaat kelak dari baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tentunya saya hormati kepada dosen pengampu mata kuliah ilmu pendidikan Islam alladzi lam yudkar ismuha ta'diman wa takriman. Begitu pula dengan teman-teman sekalian yang saya banggakan dan saya cintai. Adanya saya di sini, saya akan mempresentasikan salah satu materi mata kuliah ilmu pendidikan Islam. Materi yang saya akan jelaskan mengenai tentang teori-teori pendidikan dan pengajaran yang berkaitannya dengan pengembangan pendidikan Islam. Baik, selanjutnya ada beberapa poin dari materi yang saya akan sampaikan. Yang pertama, poin pertama pengertian pendidikan. Dan yang kedua, macam-macam teori pendidikan. Dan yang ketiga, kedudukan Al-Quran dan hadis sebagai dasar dan pengembangan pendidikan Islam. Baik, materi pertama mengenai tentang pengertian pendidikan. Pengertian pendidikan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, saya lihat dalam salah satu kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Yang kedua, saya menemukan materi pengertian pendidikan ini menurut Lazenfeld. Pendidikan adalah setiap usaha pengaruh, perlindungan, dan bantuan yang diberikan kepada anak tertuju kepada pendewasaan anak atau lebih tepat membantu anak agar cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri. Baik, materi selanjutnya yaitu macam-macam teori pendidikan. Teori pendidikan Islam adalah suatu sistem pendidikan yang mencakup seluruh aspek kehidupan yang dibutuhkan oleh hamba Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Islam mempedomani seluruh aspek kehidupan manusia muslim baik di dunia maupun di akhirat. Ada pula menurut Dr. Andes Ahmad Marimba, pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju kepada terbentuknya kepribadian utama menentukan ukuran Islam. Ada pula teori tentang pelaksanaan pendidikan dan pengajaran. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Jenjang pendidikan yang diterapkan merupakan teori pengembangan potensi diri selama proses pembelajaran potensi anak didik akan terlihat. Yang selanjutnya, teori pengembangan potensi diri. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Semua pihak dapat dan wajib terlibat dalam pengembangan pendidikan, agar pendidikan dan pengajaran dirasakan oleh seluruh warga Indonesia tanpa melihat status ekonomi dan sosial. Maka pemerintah menetapkan wajib belajar 9 tahun, yaitu program yang harus diikuti semua warga atas tanggung jawab pemerintah. Yang selanjutnya, teori pendidikan klasik dan personal.
Teori pendidikan klasik berdasarkan pada filsafat klasik yang memandang bahwa pendidikan berfungsi sebagai upaya memelihara, mengawetkan, dan meneruskan warisan budaya. Teori ini lebih menekankan peranan isi pendidikan daripada proses. Yang kedua, teori pendidikan personal. Teori pendidikan ini bertolak dari asumsi bahwa sejak dilahirkan anak telah memiliki potensi-potensi tertentu. Pendidikan harus dapat mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki peserta didik dengan bertolak dari kebutuhan dan minat peserta didik. Baik, teori yang selanjutnya mengenai tentang pengembangan metode pendidikan Islam. Teori tentang pengembangan metode pendidikan Islam ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, metode pendidikan dengan hati nurani. Yang kedua, metode pendidikan dengan pendekatan basyiron wa naziron. Yang ketiga, metode pendekatan keteladanan. Yang pertama, metode pendidikan dengan hati nurani. Metode ini menerapkan pendekatan simpatik dan empati terhadap perkembangan intelektual anak didik dan pengalaman pribadi yang diungkapkan anak didik kepada pendidiknya. Yang kedua, metode pendidikan dengan pendekatan basiron wa nadiron. Metode ini membangkitkan segala hal yang menggembirakan anak didik dan tidak memberikan sesuatu yang menimbulkan rasa takut atau ancaman kepada anak didik. Dan yang ketiga, metode pendidikan keteladanan. Metode pendidikan keteladanan ini mengembangkan metode pendidikan Islam dengan contoh utama dari para pendidik sehingga anak didik meniru perilaku positif tersebut. Baik, materi yang terakhir yaitu kedudukan Al-Quran dan hadis sebagai dasar dan pengembangan pendidikan Islam. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran ini merupakan sebuah wahyu yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW yang bertujuan untuk menjadi payung hukum sekaligus sebagai petunjuk dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, hadis. Hadis digunakan sebagai landasan kedua untuk memperkuat dari Al-Quran serta memperjelas untuk menjawab pada persoalan-persoalan yang terdapat dalam Al-Quran. Begitupun juga memberikan sebuah dasar terhadap pemikiran yang lebih konkret daripada Al-Quran tentang tata cara penerapan terhadap berbagai aktivitas yang tertentunya akan dikembangkan pada kerangka kehidupan bagi umat manusia. Cukupkan sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan karena saya masih tahap belajar. Wahal patapikum pamahilul lana wa razulun minal karomi indana. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.